Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Natal segera tiba dan ICA membuka kesempatan bagi seluruh jemaat untuk terlibat dalam perayaan Natal. Production skala besar akan diadakan secara live dan juga online pada 8 Desember di ICA West. Jemaat dari West maupun East dapat melayani dan merayakannya bersama. Minggu berikutnya, perayaan musik akan diadakan di ICA East pada 15 Desember. Bila ingin mendaftar untuk membantu di salah satu maupun kedua acara tersebut, silakan scan QR Code ini atau kunjungi icasby.com/volunteer. Mari membuat kenangan Natal bersama ICA. Perhatian untuk semua volunteer, datanglah di Equip Night keempat, Equip terakhir di tahun ini. Kita akan mengadakan Thanksgiving Potluck Dinner lalu menghias gereja untuk Natal. Bergabunglah di ICA East pada 20 November pukul 6 sore atau di ICA West pada 27 November pukul 6 sore. Anda harus mendaftar, jadi silakan mendaftar ke ministry leader Anda. Sampai jumpa di sana. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang di ibadah online dari Gereja ICA Surabaya. Saya Widianti, salah seorang pastoral staff di Gereja ICA Surabaya. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Hari ini adalah episode ketiga dari seri khotbah Musa. Ya, kita sudah sampai di episode yang ketiga. Bila Anda mungkin melewatkan 2 episode sebelumnya, Anda bisa lihat di YouTube-nya ICA Surabaya. Saudara, Musa yang kita tahu sejak zaman sekolah minggu atau bila Anda mempelajari Alkitab Anda akan tahu bahwa Musa memiliki jalan kehidupan yang cukup amat menarik ya. Dan oleh karena itu kita akan belajar dari seorang Musa bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan membawa Musa untuk menggenapi tujuan yang Tuhan sudah punya untuk kehidupan Musa bagi bangsa Israel juga. Saudara, episode hari ini diberikan judul dibentuk menjadi berlian. Berarti masih mentah ya, berliannya masih mentah, masih akan dibentuk untuk menjadi berlian. Maksudnya seperti apa? Oke, berlian mentah bisa diibaratkan seperti ini. Saya ada sebuah batu di sini, batu yang mungkin biasa aja dari luar. Tapi kemudian apabila batu ini berasal dari tempat area yang mungkin memang potensi untuk batu mulia, ketika ia diambil lalu ia dibelah, batu ini dibelah, mungkin bisa ditemukan bahwa di dalamnya itu ada potensi dia menjadi batu mulia. Penuh dengan warna-warni yang cantik dan nilai yang berharga. Tapi prosesnya untuk batu ini bisa menjadi batu mulia itu sungguh amat panjang, sungguh amat tidak mudah untuk kemudian bisa menemukan batu yang berharga. Perlu ada yang namanya perencanaan, saudara. Perencanaan pasti didahului, tidak di semua tempat bisa ditemukan ada bebatuan mulia. Pasti akan direncanakan terlebih dahulu, lalu di area mana dia dipotong, dia diambil, kemudian dia dibelah. Setelah dia belah baru akan kelihatan. Setelah dibelah baru akan kelihatan apakah ada potensi di dalamnya terdapat batu mulia tersebut. Batu dengan warna-warni yang begitu cantik. Setelah itu harus dipotong sesuai dengan bentukannya. Kemudian masih harus dikikis lagi sesuai dengan sisi-sisi yang diinginkan. Setelah jadi bentuk yang paling diinginkan, paling mirip, masih harus kemudian dipoles sehingga dia bisa mengkilap, memancarkan cahaya dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadikan batu mulia itu begitu berharga. Saudara, tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Diperlukan keterampilan khusus, diperlukan keahlian khusus, di mana
Seorang pengrajin batu mulia bisa menilai bahwa ada potensi batu mulia dari dalam batu yang mungkin buat banyak orang batu biasa aja gitu. Nah, hanya tangan tertentu yang dapat membuat batu biasa ini kemudian diproses untuk menjadi batu mulia yang harganya begitu mahal. Saudara, kalau kita lagi ngomongin Musa, kenapa kita jadi bicara tentang batu mulia gitu ya? Kenapa kita ngomongin Musa lalu ngomong tentang berlian? Saudara, ada musim kehidupan Musa di mana dia juga sedang dibentuk untuk kemudian hari menjadi berlian. Minggu lalu kita belajar bahwa di mata manusia, Musa ini seakan-akan lahir di waktu yang salah. Dia lahir di saat raja sudah berikan perintah bahwa semua bayi laki-laki harus dibunuh. Musa lahir di saat itu. Buat banyak orang mungkin rasanya sayang banget sih anak ini harus lahir di waktu yang buruk seperti itu. Akan tetapi tidak ada yang kebetulan buat Tuhan. Itu bukan satu kesalahan di mata Tuhan. Justru Tuhan sudah merencanakannya. Musa sudah ditandai oleh Tuhan. Di mana dia kelak akan dipakai untuk menjadi jawaban bagi jeritan hati bangsa Israel yang ditindas di Mesir. Batu, kalau ibaratnya itu batu itu dianggap manusia nggak berharga. Musa itu dianggap manusia sebagai sebuah batu yang nggak ada harganya. Dia batu yang lahir di waktu yang salah gitu. Tetapi justru ini sudah ditandai oleh Tuhan. Justru batu ini, Musa ini sudah ditandai oleh Tuhan dan masuk di dalam rencananya Tuhan. Saudara, Musa mengalami fase hidup di mana dia juga mempertanyakan identitasnya. Kita akan lihat sama-sama. Dari cerita kehidupan Musa, kita lihat bahwa Musa itu lahir dari keluarga Ibrani yang diperbudak di Mesir. Jadi dia adalah Ibrani yang diperbudak di Mesir. Kemudian minggu lalu kita lihat bagaimana akhirnya Musa ini setelah beberapa bulan, dia masuk ke dalam istana, dia diasuh oleh putri Firaun, dia mempunyai kehidupan yang mewah, gaya hidup di dalam kerajaan. Dia menerima pendidikan terbaik di Mesir, termasuk kepemimpinan, militer, berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Pada usia yang ke-30, seorang sejarawan Josephus di dalam bukunya dia menuliskan bahwa Musa ini bahkan sudah menjadi jenderal begitu. Musa ini menjadi jenderal yang memimpin pasukan Mesir menang di Ethiopia pada waktu dia berusia 30 tahun. Luar biasa. Tetapi kemudian berlanjut ketika diperkirakan usianya sekitar 40 tahun. Musa pun mengalami keraguan tentang siapa dia sebenarnya, jati diri identitasnya. Dia ini Ibrani sejak lahir tetapi besar di Mesir. Dia melihat bangsa Ibrani ditindas. Dia mencoba membantu. Akan tetapi mereka tidak menghargai apa yang ia lakukan. Dari posisinya yang seorang jenderal di Mesir, dia justru tidak berarti apa-apa bagi bangsanya sendiri. Jadi meskipun dia punya semua kepandaian itu, dia pun tidak yakin akan perannya bagi bangsanya dia. Saudara, apakah Anda saat ini berada di musim kehidupan di mana Anda sedang mempertanyakan identitas Anda, jati diri Anda? Ada banyak sekali pertanyaan tentang dirimu yang kau bawa kepada Tuhan. Sama seperti yang Musa alami. Terkadang kita juga struggling, kita bergumul dengan jati diri kita. Lalu menanyakan apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan belajar beberapa pelajaran dari kehidupan Musa tentang bagaimana Tuhan membawa Musa pada tujuan besar di dalam hidupnya. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dari kitab Keluaran 2 ayat 11 dan 12. Pada waktu Musa sudah dewasa, dia pergi menemui orang-orang sebangsanya. Dia melihat bagaimana mereka dipaksa melakukan pekerjaan yang berat-berat. Dilihatnya juga seorang Mesir membunuh seorang Ibrani. Musa menengok ke sekelilingnya. Dan ketika ia melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan dia, dibunuhnya orang Mesir itu, lalu mayatnya disembunyikan di dalam pasir. Saudara, di dalam kita mencari jati diri dan tujuan hidup kita, ada beberapa hal penting yang kita harus ingat dan perhatikan. Yang pertama, bahwa cara kita bertindak itu sama pentingnya dengan tujuan kita. Saudara, kita lihat dari ceritanya Musa. Musa punya hati yang baik. Dia mau menjunjung tinggi keadilan.
Dia melihat bagaimana bangsa Ibrani ditindas oleh orang Mesir, padahal mereka sudah diperbudak, lalu kemudian masih ditindas. Ada rasa ingin teriak dengan ketidakadilan yang dia lihat. Namun saudara, motif yang baik tidak membenarkan metode yang jahat. Saya mau ulangi sekali lagi. Motif yang baik tidak akan pernah membenarkan metode yang jahat. Tujuannya bisa rohani gitu ya. Tetapi tidak akan membenarkan semua metode duniawi itu. Niat yang baik bukan berarti menghalalkan segala cara. Saudara, kerajaan Allah dibangun menurut caranya Tuhan, bukan cara manusia. Kita perlu mencari Allah, kita perlu bertanya, kita perlu datang konsultasi kepada Allah dulu. Kita perlu bersabar, bertahan, memastikan bahwa cara-cara kita itu menghormati Tuhan. Bukan hanya niatnya kita yang baik, bukan hanya tujuan yang ingin kita capai, tetapi bagaimana cara, proses itu juga harus bisa menghormati Tuhan. Saudara, cara yang awalnya baik, kita juga harus hati-hati pada saat kita menjalankannya. Maksudnya apa? Saudara, cara-cara yang baik pada awalnya juga bisa terkontaminasi karena respon yang kita terima dari sekitar kita. Pada saat kita punya niat yang baik, kita menjalankan cara, caranya baik. Pada saat proses yang panjang itu kita lalui, terkadang ada orang-orang di sekeliling kita atau hal lain yang di luar kita yang mengkontaminasi cara-cara yang baik itu. Saudara, jangan terpengaruh baik oleh pujian maupun celaan. Saya ulangi sekali lagi, jangan mudah terpengaruh baik oleh pujian maupun oleh celaan. Terkadang ketika kita mencoba berbuat baik, kita terkadang kala ditanggapi dengan tidak baik oleh orang-orang yang justru kita bantu. Tidak memberikan terima kasih, tidak memberikan sikap yang membantu kita, justru sebaliknya. Terkadang mereka memberikan celaan, pertentangan, penolakan, sikap yang tidak ada terima kasihnya sama sekali, keraguan mereka, mungkin bahkan membuli kita. Saudara, jangan biarkan semua hal itu menghentikan Anda berbuat baik. Di saat yang sama, di sisi satunya, begitu juga dengan pujian, jangan biarkan respon kita terhadap pujian-pujian itu justru mengkontaminasi kita dan melakukan hal yang salah. Saudara, jangan sampai pujian yang kita terima membuat kita iri, membuat kita sombong, membuat kita tamak, membuat kita mencuri kemuliaannya Tuhan. Saudara, kita harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya untuk Tuhan, bukan untuk pujian manusia. Kita juga harus bisa belajar untuk tidak goyah, baik itu dengan celaan maupun juga pujian. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam kita mencari, menjalani kehidupan kita, mencari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa waktu kita harus selaras dengan kehendaknya Tuhan. Sekali lagi, waktunya kita harus selaras dengan kehendaknya Tuhan. Kita baca dari Kisah Para Rasul 7 ayat 24-27. Ini di mana Rasul Paulus mencatat apa yang Stefanus katakan, mengutip tentang kisah kehidupan Musa. Lalu ia melihat seorang dari mereka dianiaya oleh seorang Mesir. Maka ia membela orang yang dianiaya itu dengan membunuh orang Mesir itu. Ini sama yang kita baca tadi. Musa menyangka bangsanya akan mengerti bahwa Allah sedang memakai dia untuk membebaskan mereka. Tetapi ternyata mereka tidak mengerti. Besoknya ia melihat pula dua orang Israel berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Ia berkata, kalian ini bersaudara, mengapa kalian berkelahi? Tetapi orang yang memukul kawannya itu mendorong Musa ke pinggir lalu berkata, siapa yang mengangkat kau menjadi pemimpin dan hakim kami? Respon inilah yang diterima oleh Musa ketika ia berusaha membantu bangsa Ibrani. Musa, ada saat di mana Musa menyangka bangsanya akan mengerti bahwa Allah sedang memakai Musa untuk membebaskan mereka, tetapi nyatanya tidak demikian. Saudara, waktu kita harus ditentukan oleh Tuhan. Kepemimpinan yang sejati bukanlah seperti apa yang kita asumsikan sendiri, tetapi sesuatu yang Tuhan tetapkan pada waktunya yang sempurna.
Seringkali kita menjadi pemimpin, kita sudah berpikir apa yang kita lakukan itu benar dan baik, tetapi mungkin waktunya kurang tepat karena sesuai dengan asumsi kita sendiri. Saudara, ketika Tuhan menyertai, semuanya akan berjalan dengan lancar. Tetapi apabila Tuhan tidak menyertai, bukan waktunya Tuhan, akan terasa dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu kita harus terus dan selalu bertanya, Tuhan, apakah ini sudah saatnya aku bertindak? Kita harus kembali kepada Tuhan, bertanya lagi kepada Tuhan, mencari kehendak-Nya dan bertanya apakah itu sudah waktu yang tepat. Menjadi selaras dengan waktu yang ditetapkan Tuhan, itu harusnya juga menjadi tujuan kita. Di dalam kita mencari tujuan akhir itu, waktu kita harus selalu selaras dengan waktu yang ditetapkan Tuhan. Sama seperti Musa, saudara. Niat baiknya tidak dapat dicapai dengan kekuatannya, tenaganya, atau kepandaian dan kedudukannya sendiri. Musa tetap masih harus bergantung dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Begitu juga dengan kita, dibandingkan kita terburu-buru di dalam ketidaksabaran kita. Bahkan saudara, ketika tampaknya Tuhan tidak bergerak apapun, tampaknya Tuhan diam, tampaknya Tuhan tidak melawan ketidakadilan atau kejahatan yang kita lihat seperti yang kita harapkan. Saudara, Tuhan tetap bekerja di balik layar. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap bekerja meskipun kita tidak bisa melihatnya, kita tidak merasakannya. Dia adalah Tuhan yang tetap bekerja. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Tantangan kita, Anda dan saya, adalah bagaimana kita mau belajar tunduk kepada waktunya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Dan perlu kita menahan keinginan kita untuk mengambil tindakan sendiri. Saya juga belajar tentang hal ini, saudara. Tidak ada yang mudah di dalam menunggu waktunya Tuhan. Ketika kita melihat tidak ada yang berubah, ketika kita melihat Tuhan tidak bekerja, Tuhan sudah lupa dengan apa yang perkatakan. Tuhan, apakah kau melihat kehidupan saya dan lain sebagainya. Saudara, kita tetap harus selaras dengan waktunya Tuhan. Kita mau baca bersama dari Keluaran 2 ayat 15 sampai 17. Waktu raja mendengar tentang kejadian itu, ia mencari akal untuk membunuh Musa. Tetapi Musa lari lalu tinggal di negeri Midian. Imam dari Midian yang bernama Yitro mempunyai 7 anak perempuan. Pada suatu hari ketika Musa sedang duduk di dekat sebuah sumur, datanglah ke-7 anak gadis Yitro ini untuk menimba air, mengisi tempat minum kawanan kambing dan domba dari ayah mereka. Tetapi kemudian beberapa gembala mengusir anak-anak gadis itu. Lalu Musa datang menolong mereka dan diberinya minum ternak-ternak mereka. Saudara, ini membawa kita kepada poin yang ketiga, di mana karakter kita sedang dibentuk untuk tujuan Tuhan. Saudara, Musa mungkin pernah meraih predikat summa cum laude, gitu ya kalau di zaman sekarang. Musa mungkin meraih predikat summa cum laude dengan gelarnya dia, pelatihannya dia, karisma yang dia punya, dan dia sudah belajar semua itu. Tetapi Musa juga perlu mempelajari pelajaran rohani. Meskipun pada awalnya dia melihat dirinya sebagai seseorang, dia adalah jenderal, dia pada usia muda sudah menang gitu ya di Ethiopia. Kegagalannya dia saat dia membunuh orang Mesir itu, menjadi awal di mana Tuhan membentuk Musa. Dia mulai melihat dirinya bahwa aku bukanlah siapa-siapa. Saudara, saat Musa pergi ke Midian, Musa masih memiliki rasa keadilan yang kuat. Dia tidak terima melihat bagaimana gembala-gembala itu bertindak tidak adil kepada putri Yitro. Saudara, pada waktu Musa pergi ke Midian, kita melihat bagaimana Musa masih memiliki rasa keadilan yang begitu tinggi. Dia tidak terima ketika melihat gembala-gembala itu bertindak tidak adil kepada putri Yitro. Musa sedang masuk di musim hidup di mana dia bukan lagi siapa-siapa. Dia tidak dikenali di Midian. Semua keahliannya sebagai seorang jenderal tidak diperlukan ketika harus berhadapan dengan kawanan domba. Ketika kemudian minggu depan kita akan belajar bagaimana Musa menggembalakan kawanan domba milik mertuanya. Tetapi justru di musim inilah Tuhan sedang membentuk karakter Musa yang juga begitu penting, begitu diperlukan untuk kemudian Tuhan bisa memakai Musa kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Bukan hanya kepandaiannya.
Sekarang Tuhan sedang mengajarkan Musa tentang kerendahan hati, kepercayaan, ketundukan, mempersiapkannya untuk tujuan yang jauh lebih besar atas Israel. Saudara, Tuhan mulai membentuk karakter Musa. Ini kalau kita kembali kepada batu tadi, ibarat batu itu sedang dipotong, dikikis, sehingga kemudian ditemukanlah bentuk yang diinginkan. Saudara, bagian-bagian yang kasar itu harus kemudian dibuang. Bagian yang baik dari batu itu harus kemudian dipoles dan dipercantik. Saudara, ada proses panjang di mana sebuah intan atau batu itu boleh menjadi berlian yang bisa berguna, yang bersinar. Prosesnya begitu lama, prosesnya begitu menyakitkan, dan hanya bisa dilakukan oleh ahlinya. Untuk setiap kita yang saat ini bertanya kepada Tuhan tentang kehidupan kita, kita mungkin tidak merasa apa yang kita lakukan saat ini ada faedahnya. Kita mungkin tidak sedang melihat ada tujuan baik dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya. Mungkin ini tidak seperti mimpinya kita, tidak seperti yang kita idamkan. Mungkin kita merasa kita pernah diperlengkapi dengan hal-hal yang luar biasa, baik dan bisa berguna di kemudian hari. Tetapi sekarang kita ada di satu masa di mana kita tidak melihat semua itu terjadi. Saudara, Anda mungkin merasa tidak berguna, tidak signifikan apa yang kita lakukan, orang tidak ada yang melihat kita. Ingatlah bagaimana Tuhan membuat Musa menjadi kemudian berlian yang begitu berharga. Menjadi seseorang yang dipakai Tuhan untuk membelah laut yang sampai hari ini kita mengingatnya. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Musa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, setiap hal yang mungkin tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita, waktu yang dirasa begitu membosankan, mungkin kita berpikir kita sedang membuang waktu untuk hal yang tidak berguna saat ini. Percayalah saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak ada yang tidak penting. Semua proses itu ada gunanya di mata Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan bekerja apapun, tidak ada hasil yang kita lihat, tetapi percaya pada prosesnya Tuhan. Percaya kepada waktunya Tuhan. Saudara, Tuhan peduli dengan cara hidup kita. Cara-cara kita dalam mencapai niat yang baik itu. Tuhan peduli dengan waktu, setiap waktu, momen yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga peduli dengan karakter-karakter kita. Biarlah kita boleh bersabar, bertahan di dalam waktunya Tuhan. Ketika Ia masih harus mengikis kita. Ketika Tuhan masih harus membentuk karakter itu. Masih ada proses di mana batu ini akan dibentuk oleh Tuhan. Kita harus percaya pada proses panjang itu. Biarlah kita boleh terus bertahan. Jika waktunya tepat dan Tuhan nyatakan bahwa kita sudah siap, di matanya Tuhan, saudara, tangan itu, tangan sang ahli itu, bisa menggunakan kita untuk tujuan akhir yang begitu berharga. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami diingatkan bahwa setiap kami mungkin berada di momen di mana kami mempertanyakan arti kehidupan kami, mempertanyakan tujuan kami, mempertanyakan semua proses yang sedang kami alami. Kami tidak melihat hasil, kami tidak melihat bahwa kami adalah orang yang signifikan buat lingkungan kami atau keluarga kami. Tetapi Tuhan, mungkin kami sedang ada di masa di mana Engkau sedang membentuk kami untuk suatu hari kelak boleh menjadi berlian. Berlian yang berharga, yang memancarkan sinarnya Tuhan, yang memancarkan kebaikannya Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk dunia ini, untuk membawa tujuan baik yang kami nggak lihat saat ini. Bapak, hamba mau berdoa, kiranya Kau berikan kekuatan yang baru buat setiap teman-teman yang saat ini sedang bergumul dengan identitasnya, dengan tujuan hidupnya. Kuatkan mereka, biarlah mata mereka boleh melihat dan iman mereka boleh percaya bahwa Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang peduli dengan intention kami, Tuhan yang peduli dengan waktu, momen dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang peduli dengan karakter kami. Tuhan sedang membentuk kami. Ajar kami untuk setia pada prosesnya Tuhan, bukan memilih shortcut, memilih untuk mengikuti kehendak kami. Kami nggak mau Tuhan harus menanggung konsekuensi hanya karena kami tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Bapa, pagi ini kami datang, kami diingatkan oleh kehidupan Musa, di mana tangannya Tuhan adalah tangan yang begitu ahli
untuk membawa kehidupan kami suatu hari kelak boleh menjadi berlian itu. Kau pandang kami berharga, oleh karena itu kau mati di kayu salib buat kami. Jadi pasti Tuhan ada potensi yang Tuhan punya, ada tujuan yang Tuhan punya. Tuhan lihat di dalam kehidupan setiap kami. Dan kau akan pastikan pada saatnya tiba nanti Tuhan. Dengan karakter yang sudah engkau siapkan saat ini, dengan semua proses ini, kami boleh engkau pakai. Dengan tujuan yang mulia buat kerajaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima penguatan dari Tuhan sehari lagi. Sehari demi hari Tuhan, hari demi hari untuk Tuhan kuatkan, untuk berjalan di dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman hari ini, terus berbicara kepada mereka, Tuhan jagai kehidupan setiap mereka, dan kami mau terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami senang Anda sudah bergabung dengan kami hari ini mempelajari episode ketiga dari kehidupan Musa. Kita akan kembali minggu depan dengan episode lain. Bagaimana Tuhan membawa Musa melihat semak belukar yang terbakar itu tetapi tidak habis terbakar. Dan bagaimana Musa berada di dalam wilderness-nya. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal segera tiba dan ICA membuka kesempatan bagi seluruh jemaat untuk terlibat dalam perayaan Natal. Production skala besar akan diadakan secara live dan juga online pada 8 Desember di ICA West. Jemaat dari West maupun East dapat melayani dan merayakannya bersama. Minggu berikutnya, perayaan musik akan diadakan di ICA East pada 15 Desember. Bila ingin mendaftar untuk membantu di salah satu maupun kedua acara tersebut, silakan scan QR Code ini atau kunjungi icasby.com/volunteer. Mari membuat kenangan Natal bersama ICA. Perhatian untuk semua volunteer, datanglah di Equip Night keempat, Equip terakhir di tahun ini. Kita akan mengadakan Thanksgiving Potluck Dinner lalu menghias gereja untuk Natal. Bergabunglah di ICA East pada 20 November pukul 6 sore atau di ICA West pada 27 November pukul 6 sore. Anda harus mendaftar, jadi silakan mendaftar ke ministry leader Anda. Sampai jumpa di sana. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba!
Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.